Melalui TikToknya, Ustadz Juma berdakwah. Ada pengikut Kristus palsu, namanya Kristen. Inilah yang keluar pergi ke seluruh dunia mencari pengikut, makin hari makin banyak dengan berbagai macam tipu-tipu. Apa nama pengikut Kristus palsu ini? Karisteng. Tertipu. Di dunia ini tahun 2025, siapa agama yang mengaku pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen, subhanallah. Pertanyaannya, di alam semesta ini, hari ini, ada tidak sekelompok manusia yang banyak kemudian mengaku pengikut Kristus? Ada nggak? Banyak, menjadi mayoritas di dunia. Siapa namanya? Kristen. Subhanallah. Bagi saya, apa yang dikatakan oleh Ustadz Juma itu adalah benar. Kristenlah agama yang terbesar di dunia ini. Dan sesuai dengan perkataan Ustadz Juma, bahwa mereka atau orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tertipu. Agama Kristen itu tertipu. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menipu Kristen itu? Mari kita baca Al-Quran. Quran surat 4, An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Dari ayat itu sangat jelas dapat kita ketahui ada terjadi penipuan. Yang tertipu adalah tentara Romawi yang sedang mencari Isa hendak disalibkan. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa dengan cara mengangkat Isa kepadanya, sehingga Isa selamat dari kejaran tentara Romawi. Quran surat 4 An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi kemudian muncul seseorang yang diserupakan dengan Isa, dan tentara Romawi pun melihat orang yang diserupakan dengan Isa itu. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lihat itu bukanlah Isa sebenarnya. Karena mereka yakin bahwa yang mereka lihat itu adalah Isa, maka mereka menangkapnya dan menyalibkannya. Artinya, mereka tertipu. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan bukanlah Isa. Pertanyaan, siapa kira-kira yang sanggup membuat seseorang serupa dengan Isa? Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membuat seseorang serupa dengan Isa. Jelas, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sanggup membuat seseorang itu sama dengan Isa. Berarti penipu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Bukan hanya tentara Roma yang tertipu, para sahabat Isa, saudara-saudaranya, dan seluruh murid-murid Isa turut tertipu. Mereka sangat yakin bahwa yang mereka tangisi dan yang mereka kuburkan adalah Isa sebenarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka orang-orang yang yakin dan percaya bahwa yang tersalib itu adalah Isa semakin banyak jumlahnya. Sehingga mereka membuat nama komunitas mereka bernama Kristen. Sangat dimaklumi. Mereka gampang ditipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jago dalam hal tipu menipu. Quran surat 3 Ali Imran ayat 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Seandainya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa dengan cara mengangkat Isa kepadanya, tidak lagi memunculkan orang yang diserupakan dengan Isa, maka tidak akan terjadi peristiwa penyaliban. Dengan terjadinya peristiwa penyaliban, banyak orang mencatat peristiwa itu dan membukukannya, maka terciptalah kitab yang mengkisahkan peristiwa itu, yang namanya kitab itu adalah Kitab Perjanjian Baru.
Dengan adanya kitab perjanjian baru, maka banyak orang yang menjadi pendeta, mengajarkan dan mengabarkan peristiwa penyaliban itu berdasarkan kitab perjanjian baru itu. Maka dengan demikian, semakin banyak orang percaya dan menjadi Kristen. Dengan semakin banyaknya Kristen, maka terjadilah peristiwa perang antara Islam dengan Kristen yang akibatnya jutaan manusia korban, mati sia-sia, dan Ustadz Juma pun tidak henti-hentinya berteriak-teriak setiap pagi, siang, sore, dan malam, menghina, menghujat, melecehkan, mentertawakan, dan menista Alkitab dan menista agama Kristen. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menipu? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada neraka jahanam, apakah neraka jahanam sudah penuh atau belum? Maka neraka jahanam memberi tantangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada tambahan? Quran 90 Kaf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, masih ada tambahan? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Quran 11 Hud 119. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Quran surat 32 As-Sajadah ayat 13. Telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Quran surat 38 Sad ayat 85. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin untuk disiksa dan dibakar dalam api neraka jahanam atas permintaan neraka jahanam itu sendiri. Tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang Islam ke neraka jahanam, karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 3 Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menipu banyak orang agar banyak orang beragama Kristen yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah orang yang tertipu menjadi agama Kristen yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke neraka jahanam untuk memenuhi neraka jahanam. Sangat jelas tercatat dalam kitab perjanjian baru bahwa yang tersalib itu adalah benar-benar Isa, bukan orang yang diserupakan dengan Isa. Artinya tidak ada terjadi penipuan dalam peristiwa itu. Yang menjadi pertanyaan dalam hal peristiwa penyaliban ini adalah, mana yang benar sesuai akal dan logika, berita Al-Quran kah atau berita kitab perjanjian baru? Terima kasih.